Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk kalian semua. Hari ini kita akan belajar di materi bab 2. Jadi, di pertemuan kali ini kita sudah masuk di materi bab 2 untuk matematika wajib kelas 10. Jadi, materi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk materi prasyarat dari materi ini adalah materi kelas 8 semester ganjil, sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kalau misalkan kalian sudah menguasai materi SVLDV kemarin, berarti untuk materi SVLTV ini akan lebih mudah kalian kerjakan. Kenapa? Karena di materi ini metode yang akan kalian gunakan itu hampir sama dengan materi di SVLDV kemarin. Yang membedakan hanya kalau kemarin kalian belajar 2 variabel, sekarang kita akan bahas 3 variabel. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasan. Apakah pengertian dari SVLTV? Oke, SVLTV adalah persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear yang masing-masing persamaan bervariabel 3. Jadi ada 3 persamaan dan ketiga persamaan itu memiliki 3 variabel. Yang manakah yang dimaksud dengan variabel? Variabel itu biasanya berbentuk huruf ini, berbentuk huruf dan identik digunakan adalah X, Y, dan Z untuk sistem persamaan linear. Dua variabel ataupun 3 variabel biasanya yang digunakan itu X, Y, atau Z biasanya. Dan bentuk umumnya juga memang seperti itu. Kemudian di sini ada 2X ditambah 3Y ditambah 4Z. Ini merupakan persamaan 1. 3X 4Y ditambah 5Z merupakan persamaan 2. Dan 4X ditambah 5Y dan 6Z adalah persamaan 3. Nah, ini merupakan 3 persamaan linear dan masing-masing dari persamaan linear ini memiliki 3 variabel. Variabelnya adalah X, Y, dan Z. Nah, angka yang ada di depan variabel ini merupakan koefisien. Biasanya koefisien itu selalu berbentuk angka bilangan real. Nah, bilangan real itu berarti dia 1 sampai seterusnya dan minus 1 sampai seterusnya. 0 tidak termasuk ya. Kemudian ini bentuk umum dari SVLTV. Bentuk umum dari SVLTV itu adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z dan disama dengan D1. Nah, kalau tadi ini di sini di pemisalannya di sini tidak memiliki sama dengan. Kalau di bentuk umum di sini memiliki sama dengan. Nah, angka yang ada di belakang sama dengan ini dia merupakan konstanta atau bilangan yang berdiri sendiri. Jadi bilangan yang tidak berdampingan dengan variabel itu disebut konstanta. Oke, selanjutnya kita masuk di langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan SVLTV. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan apabila kalian mendapatkan soal yang berkaitan dengan SVLTV. Jadi yang pertama, kalian harus memahami masalah kontekstual yang akan dibahas. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memahami soal tersebut. Jadi sebelum dikerjakan kalian harus paham soal ini kira-kira mau diapakan. Kita harus mengerjakan pakai rumus apa. Nah, itu yang dimaksud dengan memahami. Kemudian yang kedua, memisalkan variabel dengan X, Y, dan Z. Kalau misalkan kalian sudah baca soalnya, soal ini SVLTV ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti langkah yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah memisalkan variabel dengan variabel X, Y, dan Z. Yang manakah yang dimaksud dengan variabel di soal tersebut nanti kita akan bahas di contoh soal. Yang ketiga, menentukan model matematika. Setelah menentukan variabel, langkah yang kedua adalah membuat model matematikanya.
Yang keempat, penyelesaian dengan metode substitusi, metode eliminasi, atau gabungan dari kedua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Jadi ada 3 metode yang akan kita gunakan nantinya. Ada substitusi, ada eliminasi, dan ada metode gabungan dari keduanya. Nah, nanti kalian lihat kira-kira metode mana yang lebih mudah yang kalian gunakan. Kemudian yang kelima, menentukan penyelesaian masalah kontekstual. Setelah menyelesaikan dengan salah satu metode yang akan kalian pilih, yang kelima yang harus dilakukan adalah menentukan penyelesaian atau hasil akhir dari atau kesimpulan dari soal tersebut. Oke, langsung saja kita masuk di contoh 1. Di sini Ibu punya soal. Soal ini Ibu ambil dari pembahasan sebelumnya di materi yang ada di YouTube kemarin. Nah, kita akan bahas soal tersebut. Jadi Dinda Nadine berbelanja di sebuah toko untuk membeli buku tulis, pensil, dan penghapus. Di toko tersebut, ketiga anak itu membeli masing-masing. Jadi ada 3 anak membeli buku tulis, pensil, dan penghapus. Nah, di langkah-langkah sebelumnya, Ibu membahas tentang variabel. Nah, dari soal ini, yang manakah yang dimaksud dengan variabel? Oke, langsung saja kita baca dulu soalnya, nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi, masing-masing dari mereka membeli apa saja ke mereka? Mari kita lihat. Dintia membeli 2 buku tulis, 1 penghapus, dan 1 pensil. Dan membayar 4.700. Jadi, ada 2 buku, 1 pensil, dan penghapus. Total dari harga tersebut adalah 4.700. Kemudian yang kedua, Dinda membeli 1 buku tulis. Dinda membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus. Kemudian membayar 4.300. Nah, orang yang ketiga, Nadine membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus. Dan Nadine membayar 7.100. Nah, dari ketiga soal ini, berapakah harga sebuah buku tulis, pensil, dan penghapus? Nah, dari soal ini, yang diminta adalah dia ingin mengetahui. Jadi ini kita sudah masuk di tahap pertama tadi, langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Jadi langkah yang pertama adalah kalian analisis dulu soalnya, kira-kira soal ini apa yang diminta dari soal ini. Nah, berdasarkan dari pertanyaan di sini, berapa harga sebuah buku tulis, pensil, dan penghapus? Berarti dia ingin mengetahui harga 1 buku tulis, harga 1 pensil, dan harga penghapus. Berapakah kira-kira harga masing-masing? Nah, mari kita untuk mengetahui harga masing-masing benda, mari kita langsung masuk pada pembahasan. Nah, kita sudah masuk di tahap kedua. Kalau tahap pertama sudah memahami soal, tahap yang kedua, memisalkan barang yang dibeli dengan variabel. Nah, di sana tadi kita punya 3 barang. Buku tulis, pensil, dan penghapus. Nah, barang tersebut kita misalkan dengan variabel. Variabel yang kita gunakan adalah X, Y, dan Z. Berarti di sini Ibu misalkan buku tadi adalah variabel X, pensil adalah variabel Y, dan penghapus adalah variabel Z. Nah, itu adalah pemisalannya. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan model matematika. Model matematikanya di soal sebelumnya tadi, Dintia membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus dengan seharga 4.700. Berarti model matematikanya, karena buku tadi kita misalkan X, pensil adalah Y, dan penghapus adalah Z. Berarti di sini 2 buku, 1 penghapus, dan 1 pensil dengan harga 4.700. Total dari barang ini adalah 4.700. Berarti orang kedua dia membeli 1 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus. Dia membayar 4.300. Kemudian orang ketiga
dia membeli 3 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus dengan harga 7.100. Nah, ketiga model ini kita misalkan model pertama adalah persamaan 1. Ini adalah persamaan 2 dan ini adalah persamaan 3. Ini adalah model matematikanya. Nah, langkah berikutnya yaitu penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan dari keduanya. Nah, di sini Ibu tulis kembali model matematika yang sudah kalian bikin. Nah, oke, untuk menentukan langkah selanjutnya, perhatikan model yang telah kalian bikin. Nah, untuk lebih mudahnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan, di sini Ibu menggunakan metode gabungan. Tapi di penerapannya kalian boleh menggunakan eliminasi semua atau substitusi semua. Tapi akan lebih mudah dan lebih pendek pengerjaannya apabila kalian menggabungkan kedua metode, eliminasi dan substitusi. Oke, di langkah pertama, perhatikan permodelan matematika yang kalian bikin. Ini ya, model matematika. Di sini, jadi kita cari benda yang sama dan mereka membeli barang dengan jumlah yang sama. Benda yang sama dengan jumlah yang sama. Di persamaan pertama, dia 2x ditambah y ditambah z. Di bawah, x ditambah 2y ditambah z. Berarti ini dia membeli 1 penghapus. Berarti bendanya sama dan banyaknya juga sama. Dia membeli 1. Kenapa kita harus memperhatikan ini? Karena di sini kita mau menggunakan metode eliminasi. Nah, metode eliminasi itu adalah kita akan menghilangkan atau menghapus salah satu variabel untuk mengetahui harga dari variabel lainnya. Berarti di sini Ibu menggunakan eliminasi persamaan 1 dan 2. Sebenarnya kalau kalian mau menggunakan eliminasi persamaan 2 dan 3 juga sama. Tapi kalau misalkan kalian gunakan 2 dan 3 di sini, ini dengan ini sama, berarti tidak ada yang keduanya tereliminasi. Sebenarnya lebih gampang kalau kita tadi pakai 2 dan 3, tapi karena di YouTube yang sebelumnya kan, jadi di sini Ibu menggunakan cara yang sama persis, tapi penjelasannya Ibu bedakan. Jadi caranya sama persis ini, tapi kalau misalkan kalian mau eliminasi 2 dan 3 juga bisa. Tapi di sini berdasarkan YouTube tadi kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Karena kenapa? Ada yang bertanya mengenai YouTube tadi dan katanya kurang jelas. Makanya Ibu jelaskan kembali dengan cara penyelesaian yang sama tapi penjelasan yang berbeda. Oke. Langsung saja kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Mana persamaan 1 dan 2? Berarti ini ya. Ingat, eliminasi itu berarti menghilangkan salah satu variabel. Karena di sini yang sama variabel z, berarti kita eliminasi variabel z. Untuk mengeliminasi ini kita gunakan, karena di sini positif, berarti kita supaya z-nya habis, berarti kita kurangkan. Oke? Berarti 2x dikurang x, dia dapat x. Y dikurang 2y. Y dikurang 2y berarti 1 dikurang 2 sama dengan minus 1. Z dikurang z berarti habis. Sama dengan 4.700 dikurang 4.300. Berarti hasilnya sama dengan 400. Sampai di sini tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Makanya ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Oke. Kita lanjut di eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, ini. Oh, ini ya, bukan persamaan 1 dan 3. Ini persamaan 2 dan 3. Ada salah penulisan. Persamaan 2 dan 3, di sini kita eliminasi persamaan 2 dan 3, berarti persamaan 2 dan 3 itu x ditambah 2y ditambah z sama dengan 4.300 dan 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7.100. Karena ini persamaan 2 dan 3, berarti ada salah satu atau ada 2 variabel yang mau dihilangkan.
Karena di sini 2Y sama, ini juga Z sama, berarti ini bisa dieliminasi. Oke. X dikurang 3X, 1 dikurang 3 sama dengan minus 2X. 2 dikurang 2 dia habis, 1 dikurang 1 habis, Z dikurang Z habis ya. Berarti 4.300 dikurang 7.100 berarti minus 2.800. Sehingga di sini tersisa minus 2X sama dengan minus 2.800. Karena ini yang kita mau cari berapakah nilai dari X atau variabel X, berarti minus 2-nya kita pindah ruaskan. Karena dia yang di sini bentuk perkalian, minus 2X itu sama dengan minus 2 dikali X. Berarti ini kita pindah ruaskan, dia berubah jadi pembagi. Berarti ini dia berubah jadi pembagi, berarti minus 2.800 dibagi minus 2, minus dibagi minus habis, minus dibagi minus sama dengan positif. Berarti 2.800 dibagi 2 sama dengan 1.400. Berarti nilai X adalah 1.400. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan nilai X sama dengan 1.400, oh ya, tadi ada yang bertanya, dari mana dapat nilai X sama dengan 1.400? Nah, 1.400 itu tadi dia dapatkan dari sini. Kalau di video di YouTube, hanya menjelaskan sampai sini, kemudian X sama dengan 1.400, asal mula dari X sama dengan 1.400 itu adalah karena ini. 2.800 dibagi 2 adalah 1.400. Ini pindah ruas, dia berubah jadi pembagi sehingga hasilnya X sama dengan 1.400. Oke. Setelah mendapatkan nilai X sama dengan 1.400, berarti kita substitusi X sama dengan 1.400 ke persamaan 4. Persamaan 4 itu yang mana tadi? Ini ya, persamaan 4 itu dari sini. Dari hasil eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti persamaan 4 adalah X dikurang Y sama dengan 400. Nah, di mana tadi kita sudah dapatkan nilai X sama dengan 1.400. Ingat, substitusi itu berarti mengganti. Berarti ganti nilai X menjadi 1.400 ke persamaan 4. Berarti ini nilai X-nya kita ganti menjadi 1.400 sehingga 1.400 dikurang Y sama dengan 400. Karena kita mau cari nilai Y, berarti 1.400 kita pindah ruaskan sehingga 400 dikurang 1.400 sama dengan minus Y sama dengan 1.000. Nah, karena di sini minus, ini juga minus, masing-masing ruas kita kalikan 1, kalikan dengan minus 1 sehingga Y sama dengan 1.000. Nah, kalau ada yang bertanya lagi kenapa bisa masing-masing kita kalikan minus 1, karena kita mau hilangkan minusnya ini. Karena kenapa yang kita carikan nilai Y, bukan nilai minus Y. Oke? Nah, setelah mendapatkan tadi X-nya sama dengan 1.400, Y-nya sama dengan 1.000, berarti kita substitusi lagi nilai X sama dengan 1.400 dan Y sama dengan 1.000 ke persamaan pertama. Nah, persamaan pertama tadi itu adalah 2X ditambah Y sama dengan Z sama dengan 4.700. Ini di sini di fase ini kalian boleh gunakan persamaan 1, boleh substitusi ke persamaan 2, boleh juga ke persamaan 3 sembarang. Hasilnya pasti sama, tapi karena supaya lebih mudah, makanya Ibu menggunakan persamaan 1. Jadi ganti nilai X menjadi 1.400 dan ganti nilai Y sama dengan 1.000. Berarti 2X ditambah Y sama dengan Z sama dengan 4.700. Berarti 2 dikali 2X, berarti X-nya diganti 1.400. 2 kali 1.400 ditambah 1.000. Y-nya diganti menjadi 1.000, berarti ditambah 1.000 ditambah Z sama dengan 4.700. 2 dikali 1.400 adalah 2.800. Ditambah 1.000 ditambah Z sama dengan 4.700. Kemudian ini kita pindah ruaskan. Karena ini sudah jadi konstanta, ini juga sudah jadi konstanta. Ini juga konstanta, berarti ini dengan ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Nah, karena dia positif, bilangan positif, pindah ke ruas kanan berubah jadi negatif. Berarti Z sama dengan, di ruas kiri tersisa Z. Berarti Z sama dengan 4.700 dikurang 4.700 dari sini ya. Dia memang sudah ada di ruas kanan, berarti 4.700 dikurang 2.800 dikurang 1.000 adalah 900. Nah, berarti kita sudah dapat tadi
semua nilai X adalah 1400, nilai Y tadi kita dapat 1000, dan nilai Z kita dapat 900. Sehingga kita buatlah kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Nah, kesimpulannya adalah harga masing-masing barang adalah harga satu buku adalah 1400, harga satu pensil adalah 1000, dan harga satu penghapus adalah 400 rupiah. Nah, kalau misalkan tadi soalnya dia minta, misalkan anggaplah soalnya tadi dia jadi misalkan soalnya begini. Kalau misalkan datang satu pelanggan lagi, dia mau beli misalkan 2 buku, 2 pensil, dan 2 penghapus, berapakah yang harus dibayar? Nah, tinggal kita kalikan. 2 dikali 1400, 2 dikali 1000, dan 2 dikali 400 itu totalnya berapa. Nah, itulah yang harus dibayar pelanggan tadi. Kira-kira begitu penjelasan dari contoh pertama ini. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Kita lanjut di contoh soal kedua. Wildan dan Abizar pergi ke toko restu membeli penggaris, buku tulis, dan pena. Masing-masing dari mereka membeli barang. Wildan memberi 4 buah penggaris, 6 buku tulis, dan 2 buah pena, menghabiskan biaya sebesar 19.000. Kemudian yang kedua, Abizar membeli 3 buku tulis, 1 penggaris, dan menghabiskan uang 7.000. Jika harga sebuah penggaris adalah 1.000, berapakah harga sebuah pena? Nah, di sini orangnya hanya ada dua, tapi pemisalannya ada 3 kan? Ini. Kemudian variabelnya juga ada 3. Jadi kita berusaha memahami masalah ya di sini. Nah, masalahnya adalah kalau harga penggarisnya 1.000, berarti ini sudah ada satu variabel yang kita ketahui. Variabel penggaris itu harganya 1.000, berarti tinggal 2 variabel lagi yang akan kita cari. Nah, pertanyaannya berapakah harga sebuah pena? Nah, pertanyaannya berapa kira-kira harga sebuah pena? Jadi, untuk mengetahui harga satu pena, nah, mari kita menggunakan langkah-langkah penyelesaian SVLTV. Nah, tadi kita sudah memahami masalahnya bahwa soal ini adalah soal SVLTV. Berarti langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah memisahkan barang dengan variabel. Barangnya tadi adalah penggaris, buku, dan pena. Berarti penggaris kita misalkan adalah variabel X, buku tadi adalah variabel Y, dan Z adalah pena adalah variabel Z. Setelah menentukan variabel, berarti langkah selanjutnya adalah membuat model matematika. Nah, model matematikanya tadi yang pertama, Wildan membeli 4 penggaris, 6 buku, dan 2 pena dengan harga 19.000. Berarti di sini 4X ditambah 6Y ditambah 2Z sama dengan 19.000. Berarti 4 penggaris, 6 buku, dan 2 pena seharga 19.000. Kemudian yang kedua, Abizar membeli 1 penggaris dan 3 buku tulis, dia membayar harga 7.000. Nah, tadi di pertanyaannya kita sudah mengetahui bahwa penggaris itu harganya 1.000. Berarti ini kita anggap sebagai persamaan 3. Jadi kita membuat model matematika jadi persamaan 1, 2, dan 3 sehingga dia memenuhi soal SVLTV. Nah, langkah yang ketiga adalah menyelesaikan dengan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan dari kedua metode tersebut. Nah, di sini kita masih menggunakan metode gabungan karena kenapa? Karena metode ini akan sangat mudah digunakan. Di soal ini di sini kita menggunakan, ternyata di sini hanya menggunakan metode eliminasi saja ya. Metode substitusi, tidak menggunakan metode eliminasi. Nah, sebenarnya metode eliminasi itu digunakan apabila kalian ingin menghilangkan salah satu variabel atau kalian belum mengetahui harga salah satu variabel. Sedangkan kalau sudah ada salah satu variabel yang diketahui, akan lebih mudah apabila kalian menggunakan metode substitusi. Sedangkan eliminasi digunakan apabila ketiga variabel tersebut belum kalian ketahui nilainya. Oke, di sini kita menggunakan metode substitusi. Berarti karena kita sudah tahu bahwa
X adalah 1000, berarti langsung saja kita substitusikan nilai X sama dengan 1000 ke persamaan kedua. Persamaan kedua tadi adalah X ditambah 3Y sama dengan 7000. Berarti X-nya diganti menjadi 1000, jadi 1000 ditambah 3Y sama dengan 7000. Ini kan ini konstanta, ini juga konstanta, kita pindah ruaskan. Sehingga 3Y sama dengan 7000, ini kita pindah ruaskan karena dia bilangan positif, dia berubah jadi bilangan negatif. Sehingga 3Y sama dengan 7000 dikurang 1000, tersisa 3Y sama dengan 7000 kurang 1000 adalah 6000. Nah, karena ini adalah 3Y bentuk perkalian, dan yang mau kita ketahui adalah nilai dari Y, berarti 3-nya kita pindah ruaskan, karena perkalian dia berubah jadi pembagi. Sehingga Y sama dengan 6000 per 3 sama dengan 2 sama dengan 2000. Berarti nilai Y-nya sudah kita ketahui sama dengan 2000. Selanjutnya, kalau X-nya sudah diketahui adalah 1000 dan Y sudah diketahui adalah 2000. Nah, kita substitusi nilai X sama dengan 1000 dan Y sama dengan 2000 ke persamaan pertama. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya kenapa tidak kita substitusikan nilai X sama dengan 1000 ke persamaan ketiga? Karena di persamaan ketiga itu ada 3 variabel. Jadi kalau misalkan kalian substitusikan ke sini, kalian tidak dapat nilainya. Yang kalian dapat hanya persamaan. Berarti kalau kalian substitusikan ke persamaan 1, berarti kalian harus membuat permodelan matematika, kemudian menggunakan metode eliminasi lagi. Nah, kalau kalian substitusi ke sini akan lebih mudah. Karena kenapa? Karena tersisa 2 variabel dan salah satu variabelnya sudah diketahui. Jadi bisa langsung kalian ketahui kalau variabel Y itu sama dengan 2000. Oke. Nah, di sini di langkah berikutnya kita substitusi tadi X dan Y ke persamaan 1, berarti persamaan 1 itu bunyinya 4X ditambah 6Y ditambah 2Z sama dengan 19.000. Berarti 4 dikali X-nya sama dengan 1000, berarti 4 kali 1000 ditambah 6 kali Y sama dengan 2000, berarti 6 kali 2000 ditambah 2Z sama dengan 19.000. 4 kali 1000 dapat 4000, 6 kali 2000 sama dengan 12.000 ditambah 2Z sama dengan 19.000. Ingat, ini konstanta, ini konstanta, ini konstanta. Ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan karena dia positif, berarti dia berubah jadi negatif. Sehingga tersisa 2Z sama dengan 19.000 dikurang 4.000 dikurang 12.000. Berarti 2Z sama dengan 19.000. Ini hasilnya sama dengan 3.000. Dengan pertimbangan yang sama, karena kita mau cari variabel Z, berarti ini kita pindah ruaskan berubah jadi pembagi. Berarti Z sama dengan 3000 per 2 sama dengan 1500. Berarti kita sudah dapatkan X sama dengan 1000, Y sama dengan 2000, dan Z sama dengan 1500. Tadi pertanyaannya adalah harga sebuah pena. Pena tadi itu adalah variabel Z. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan setelah tadi penyelesaian, nah kita simpulkan dulu harga masing-masing barang. Berarti harga satu penggaris adalah 1000, harga satu buku tulis adalah 2000, dan harga satu pena adalah 1500. Karena pertanyaannya tadi adalah pena, berarti kesimpulannya adalah harga pena adalah 1500. Kira-kira seperti itu penjelasan dari Ibu tentang materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan, bisa langsung japri saja sama Ibu. Nah, di sini di slide berikutnya, Ibu punya tugas untuk kalian, ada 2 soal. Ada ini, jadi ini tugas ketiga. Ada 2 soal, kerjakanlah soal di bawah ini dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan SVLTV. Jadi kalian harus ikuti langkah-langkah yang tadi Ibu jelaskan. Jadi soal pertama, Ricky, Jani, dan Toto pergi ke sebuah toko pakaian untuk membeli beberapa pakaian untuk persiapan kuliah. Setelah berkeliling toko, mereka akhirnya membeli beberapa barang. Nah, Ricky membeli 2 baju, 4 celana, dan 1 topi dengan total harga 670.000. Kemudian Jani membeli 1 baju, 2 celana, dan 5 topi dengan total harga 515.000. Kemudian Toto membeli 2 baju,
3 celana dan 2 topi dengan total harga 5.900. Nah, pertanyaannya, jika seorang teman mereka bernama Andri datang ke toko tersebut, membeli 2 baju, 2 celana, dan 2 topi, berapakah total yang harus dibayarkan oleh Andri? Jadi di sini ada 4 orang, tapi Andri ini terlambat, jadi dia belum tahu berapa yang harus dia bayarkan. Nah, untuk mengetahui total pembayaran Andri, kalian harus tahu dulu berapa harga masing-masing benda yang mereka beli. Nah, soal yang kedua, Ibu Meli dan Ibu Isa merupakan tukang masak di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa Benteng. Hari ini mereka harus memasak menu yang spesial untuk santri di pondok pesantren. Nah, pagi-pagi sekali Ibu Meli dan Ibu Isa berangkat ke pasar membeli bahan untuk masakannya sebagai berikut. Nah, Ibu Meli membeli 2 kg kentang, 10 kg ayam, dan 2 kg cabai. Kemudian membayar seharga 570.000. Ibu Isa membeli 3 kg kentang, 2 kg ayam, dan 5 kg cabai. Kemudian membayar seharga 235.000. Jika harga 1 kg kentang dan 1 kg ayam adalah 70.000, berapakah harga 1 kentang, 1 kg ayam, dan 1 kg cabai? Jadi, berapakah harga masing-masing benda atau berapakah harga masing-masing barang yang mereka beli per buah atau per kilonya? Nah, kira-kira seperti itu. Sekian dari Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.